selamat pagi Bapak Ibu. Kenalkan kami dari Public Bus Arrival Estimation App. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasannya PBL kami ini adalah PBL dari lintas jurusan dan lintas prodi. Lanjut ke pengenalan kelompok. Anggota kelompok kami seperti berikut. Di manajer proyek ada Pak Hamdani Arif. Di tim hardware dari tim elektro ada Eko, Dia, Bintang, Jeroyen, dan Sabina. Selanjutnya tim front end dan back end terbagi dua tim, yaitu dari kelas pagi dan kelas malam. Dari teknik informatika, dari kelas malam ada Maria de Cruces, ada Salsabina, ada Muhammad Fadila, dan M. Andi. Dari informatika pagi ada Christian Bernard, ada Nadia, ada Ben Rislain, dan ada Iksan Fakrul. Selanjutnya dari tim administrasi bisnis dan perancangan bisnis, ini dari tim manajemen bisnis, ada Iwan Kenny dan Echa Sarani. Dan selanjutnya dari tim UI UX, ada dari tim multimedia jaringan, ada Novaldo, Aditya, Galih, dan Muhammad Rio. Selanjutnya Lecture View yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, di mana database akan mengkonsumsi data dari API. API akan dikonsumsi oleh Android, web dashboard, dan web mobile. Lalu API juga akan mengkonsumsi data-data dari hardware, ada Node.js, JSM 800, GPU Blocks Neo 6M, ada sensor, lalu ada LCD.matrix, dan Arduino. Berikut saya jelaskan deskripsi proyek kami. Public Bus Arrival Estimation Apps merupakan sebuah aplikasi web mobile, yaitu dari aplikasi yang akan kami lakukan dari informatika pagi, sebagai tracking bus secara dinamis dan memberikan waktu tujuan secara real-time yang berfungsi sebagai aplikasi mendukung kinerja dari Trans Batam. Lalu, capaian proyek dan planning proyek. PBL kami ini direncanakan untuk 2 semester, yaitu semester 3 dan semester 4. Di semester 3 ada planning sebanyak 30%, analisis sebanyak 20%, ada desain sebanyak 20%, dan implementation sebanyak 20%. Di semester 4, ada 20% untuk menyelesaikan implementation yang ada di semester 3, lalu 20% ada untuk testing, 20% development, 20% delivery, dan 20% maintenance. Untuk presentasi proyek seperti berikut, keterangannya ada database, API, front end, dan back end. Untuk database, statusnya sudah 100%, API masih 10%, karena akan menunggu hardware dari tim elektro. Selanjutnya ada front end 100% dan back end sekitar 30% dan akan dilanjutkan pada semester 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christian Bernard. Selanjutnya untuk penerapan API pada PBL kami yaitu Public Bus Arrival. API yang akan digunakan yaitu pertama adalah Maps JavaScript API, kemudian ada Maps Places API, Distance Matrix API, Geocoding API, dan Directions API. Untuk percobaan API dapat dilihat pada slide di mana untuk testing Maps API sudah berhasil dan selanjutnya hasil dari testing ini akan diimplementasikan pada proses back-end yang mana akan dilakukan pada semester depan. Dan sekarang untuk desain ER di database, pertama untuk entitasnya ada user, koridor, halte, dan bus. Untuk relasinya, user dengan koridor memiliki sebuah relasi yaitu memilih, dan koridor mempunyai dua relasi yaitu untuk halte ada memiliki halte, dan kemudian untuk bus ada mempunyai bus. Untuk histori pelaksanaan proyek, berikut di slide ini ada histori pelaksanaan proyek pada tim API. Yang pertama ada meeting bersama OnePro, kemudian mencari referensi penggunaan web mobile API, selanjutnya ada meeting Prodi IF untuk membagikan subtim, kemudian ada studi literatur API, merancang basis data, dan kemudian pada analisis, yang pertama ada melakukan analisis kebutuhan proyek, kemudian ada analisis kebutuhan CRUD, selanjutnya ada analisis kebutuhan API, dan update basis data. Terus ada desain. Untuk desain sendiri ada satu kegiatan yaitu desain basis data, dan pada implementasi yang pertama ada penggunaan API yang akan digunakan, survei untuk longitude dan latitude halte Trans Batam, dan kemudian ada desain database atau basis data. Dan pada testing yaitu testing untuk Maps API. Baik, untuk selanjutnya ada web mobile. Untuk web mobile sendiri teknologi yang kami gunakan yang pertama adalah HTML5, CSS3, JavaScript, dan juga Code Igniter. Selanjutnya. Kemudian untuk user flow dan prototype akan dijelaskan oleh Nadia. Terima kasih pengenalan saya Nadia. Di sini untuk user flow dan prototype itu sudah diimplementasikan, yang mana prototype sekarang sudah bisa diakses melalui Figma. Selanjutnya, nah untuk front end web and mobile itu sudah diterapkan 100%, yang mana desain dari front end kami ini adalah website yang progresif, yang mana dia
menghasilkan website yang mobile. Selanjutnya dari history pelaksanaan proyek, yaitu logbook dari tim web mobile, di mana di perencanaan kami ada meeting bersama Menko, lalu mencari referensi web mobile API, yaitu selanjutnya ada meeting Rodi App untuk membagikan tim. Selanjutnya ada studi literatur web mobile dan studi literatur web management. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahap analisis, yang mana di sini kami melakukan analisis kebutuhan fungsionalitas dan non-fungsional. Lalu di tahap desain kami ada membuat user flow, membuat UML, membuat reference diagram, dan membuat prototype. Baik, selanjutnya itu ada di implementasi. Yang pertama itu ada super corridor. Selanjutnya ada implementasi front-end, yang mana merupakan bagian beberapa pitch dari desain. Dan selanjutnya itu ada penerapan backend yang sudah diimplementasikan, yaitu membuat session login, menampilkan data user, dan mengubah data user. Nah, selanjutnya di akhir itu ada testing yang sudah dilaksanakan, yaitu testing prototype. Pembagian kerja di tim IF pagi ini untuk database yang menghasilkan di MySQL itu dikerjakan oleh bandwidth lain, dan untuk API-nya itu dalam Node.js dikerjakan oleh bandwidth lain, dan untuk pengembangan web mobile itu pengembangan front-end-nya dikerjakan oleh Nadia dan Kristen Bernard. Nah, selanjutnya di web mobile juga ada penerapan back-end yang dikerjakan oleh Kristen Bernard, dan ada multimedia, yaitu mengerjakan poster, yaitu dikerjakan oleh bandwidth lain. Dan untuk prototipe-nya itu untuk hasilnya di Figma dan dikerjakan oleh Nadia. Dan untuk berkas-berkas seperti hasilnya adalah laporan akhir, manual dan HKI, itu dikerjakan oleh Nadia. Kendala pengerjaan proyek ini selama semester 3, yang pertama untuk Google API yang berhasil diverifikasi pada tanggal 29 November 2021, yang mana itu merupakan minggu ke-12 dari pelaksanaan PBL. Yang kedua adalah kelembatan desain UI UX, hingga menghambat kerja implementasi dari front-end, yang mana baru diselesaikan pada minggu pengganti UTS. Selanjutnya itu ada bahan ajaran baru dan kolaborasi. Bahan ajaran baru di sini di mana kami menggunakan framework yang baru seperti Node.js dan lainnya yang baru kami dapatkan, sehingga kami harus mencari referensi lebih. Dan selanjutnya ada kolaborasi, yang mana di sini kami PBL yang lintas jurusan dan lintas prodi. Dan yang terakhir itu ada anggota yang menghilang atas nama Ihsan Farullah sejak presentasi UTS. Baik, segitu saja presentasi dari kami Informatika Pagi dalam PBL Public Bus Refresh Apps. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat pagi. Terima kasih Bapak.